Ya itu udah sangat jelas ya Bu ya, karena dari awal kan dia yang bawa-bawa Agus itu, yang memperkenalkan Agus ke masyarakat itu dia gitu loh. Jadi dia juga udah tahu pangkalnya itu kenapa, ya kan. Agus juga udah cerita bahwa dia mengalami penganiayaan, disiram air keras, matanya buta di situ dan sebagainya. Di situ kan dia udah tahu ya. Dan dia juga awalnya katanya mau mencoba memediasikan antara si Agus sama si Novi di situ kan, dibawa lagi sama dia gitu loh. Dan katanya mau kasih uang dan lain-lainnya. Tapi kan kita lihat nggak ada nggak ada tindak lanjutnya, Mbak. Kalau memang namanya orang benar-benar serius mau bantu gitu ya, kayak saya lawyer mau bantu, itu kita urus sebuah kasus tuh dari awal sampai akhir gitu loh ya. Kasih orang ngomong kalau dari lapor polisi itu sampai kejaksaan, sampai pengadilan, sampai MA gitu loh, sampai selesai. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh Densu ya. Tapi saya nggak heran karena kenapa? Dia ini bisnisnya bukan bantuin orang, Mbak. Ya, dia bukan yayasan sosial, dia juga nggak pernah terkenal sebagai orang yang bantu orang lain, tuh nggak ada di situ. Yang dia lakukan ini adalah sebagai pemilik dari podcast, ya. Jadi dia mau podcastnya dia laku, dapat uang dari situ. Itu sih kalau saya lihat ujung-ujungnya di situ. Karena dia ini kan selain dari podcastnya dia ini, kita lihat nggak ada mata pencarian lain yang mencolok gitu loh ya. Jadi Densu tuh nggak pernah terkenal sebagai seorang pedagang atau pengusaha, nggak ada. Katanya atlet ya. Tapi atlet apa juga kita nggak jelas. Nggak pernah ada perlombaan yang dimenangin, nggak pernah ada dapat medali emas. Jadi kalau saya bilang ya sebenarnya dia ini cuma orang biasa aja ya, yang mencoba cari kerjaan dan mencari waktu-waktu senggang dan ngisi hidup dia gitu loh. Di situ sih Mbak. Saya kasih tahu teman-teman ya sama masyarakat ya. Saya udah Heeh. tahu Densu tuh bukan dari sekarang aja gitu loh. Ya, jadi kalau dia bilang cara dia gimana mediasi, saya setuju. Terserah cara kamu mau gimana, mau pakai A, mau pakai B, mau pakai Z, mau pakai D gitu kan. Tapi hasilnya dong, ya kan, membuahkan hasil enggak? Agusnya ini, permasalahan Agus ini selesai nggak? Permasalahan Novi Oke. ini selesai nggak? Yang saya lihat Mhm. permasalahannya bukannya selesai, malah jadi makin kompleks. Nah ini yang selalu dia lakukan, Mbak. Saya kasih tahu ya, dulu Mhm. itu waktu saya sedang terjerat kasus hukum, saya itu di podcastnya dia dibicarakan oleh dia dan Mahfud MD. Mahfud ngomong-ngomong sesuatu yang hoak ya, jadi bicara hal-hal yang nggak benar. Dan kita tahu yang namanya pers itu seharusnya ada yang namanya cover both side ya, cover both side, dan juga ada yang namanya itu mereka memberikan hak jawab. Saya sudah kontak Densu, saya telepon dia, saya WA dia, saya surati dia, ya, tapi dia sama sekali nggak peduli. Jadi itulah Densu yang sebenarnya. Dia nggak peduli dengan hukum, dia nggak peduli dengan orang lain, dia cuma mau podcastnya dia tenar. Itu yang saya lihat dari apa yang terjadi sama si Mahfud MD. Ya, sedangkan saya kalau diberitakan oleh media-media lain, kayak Detik, Kompas, Tempo, itu sering memberitakan saya. Tapi kalau ada Iya. berita yang menurut saya nggak benar, saya surati mereka, saya dikasih hak jawab loh Mbak, di situ. Karena itu adalah Mhm. undang-undang pers. Mhm. Mhm. Di situ. Jadi biar Mhm. masyarakat tahu nih, siapa Densu sebenarnya ya. Jadi kalau saya lihat, Densu ini seperti orang liar Mbak ya. Orang liar yang nggak tahu sopan santun, yang nggak tahu adat istiadat. Mohon maaf ya, kenapa bisa ini makin melebar sampai orang Bugis itu tersinggung atau bagaimana? Berarti kan ada sesuatu yang dia ngomongin ini melukai hati masyarakat Bugis, hati masyarakat Makassar di situ ya. Dan ini Iya. yang sering terjadi Mbak, dari dia ini yang sering terjadi. Saya gini loh, saya bukan yang membela Farhad ya. Saya bukan membela Farhad. Haknya Farhad mau bela siapa? Haknya Densu mau bela siapa? Tetapi ketika Farhad membela si Agus, dia dalam posisi dia sebagai officium nobile, sebagai kuasa hukum. Diberikan surat kuasa secara resmi, secara undang-undang dilindungi, Mbak. Lah,
Kenapa mesti Densu ngata-ngatain Farhad yang sedang membela Agus, dikata-katain ya. Jadi itu adalah sebuah perkataan yang menurut saya, Mbak, hanya orang yang nggak punya sopan santun yang ngomong kayak gitu. Kalau mulutnya itu selalu ngomongan kekotoran, itu terucap dari apa? Dari cerminan hatinya. Itu yang saya lihat. Dan yang saya pelajari dari orang tua saya selalu bilang gitu. Alvin, kalau lu lihat orang yang ngomongnya jorok, pikirannya jorok, itu berarti hatinya jorok, Pak Alvin. Itu yang saya lihat. Ya, jadi seharusnya kalau dia bicara kan bisa bicara yang menyejukkan, bisa bilang oh ya udah terserah Farhad gitu loh. Ya, jadi nggak usah orang itu dipancing-mancing apalagi dikatain. Jujur kalau dikatain orang dikatain begitu ya pasti akhirnya apa yang dilakukan Farhad? Farhad marah, dia bilang, "Wah, kalau berani ini gua hajar di situ." Itu luapan emosi, normal, Mbak, ya. Kalau orang yang kita sayangin misalnya orang tua kita, ayah kita, ibu kita Iya. dikatain orang dengan kata TAI, pasti kita marah gitu loh. Saya pun pasti marah. Kalau menurut saya sih sudah terlalu jauh ya. Jadi Densu ini sengaja punya keahlian untuk membakar suasana supaya sebuah perkara itu hidup terus, Mbak. Ya, dia ini orang yang sangat haus akan tenaritas ya. Jadi maksud saya adalah orang tuh nggak kenal dia kecuali dia sebagai youtuber dan dia selalu cari cewek-cewek yang punya duit. Karena kenapa? Dia sulit untuk cari duit, ya. Jadi kalau saya bilang nih dia cowok yang nggak punya visi dan nggak bisa sebenarnya menghidupin istrinya gitu loh. Makanya seringkali dia kayak dulu pacaran sama Agnes Monica yang orang-orang punya duit kalau kita lihat ya. Dan yang terakhir sekali ini sekarang dia pacaran sama keluarganya Yusuf Hamka ya, yang punya jalan tol. Jadi kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa jadi pengusaha. Itu yang saya lihat ya. Dia nggak punya kemampuan dan dia nggak punya talenta untuk ke situ, Mbak. Jadi saya sangat sayangkan sih kalau saya lihat kasihan sebenarnya Densu ini kasihan. Dia lakukan hal seperti ini untuk cari duit, Mbak. Baik, kalau soal masalah uang, saya tidak akan memihak siapapun ya. Kalau secara etis saya setuju dengan Novi bahwa hal yang dilakukan oleh Agus itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kalau misalnya orang memberikan bantuan donasi untuk mata ya digunakan untuk hal tersebut gitu loh. Tetapi kalau kita bicara secara hukum, legal standing hukum, kalau seseorang sudah memberikan sebuah donasi itu harus sukarela dan kalau sudah diberikan itu sudah bertransfer kepemilikannya menjadi milik si Agus. Jadi sebenarnya Novi itu sudah tidak punya kuasa atau sudah tidak berhak lagi untuk mengatur uang itu mau dikemanakan. Walaupun uang itu tidak untuk pengobatan nih, dia mau beli narkoba kayak kemana. Secara etis nggak benar seperti yang saya bilang. Tapi secara hukum ya memang udah jadi hak orang tersebut, Pak. Ya itulah yang saya bilang, Mas. Dari awal, Densu ini orang yang nggak ngerti hukum, orang yang menurut saya barbar ya, liar situ. Jadi baru dikatain dikit, ngajakin orang berantem, ya ngelabrak, datang ke rumahnya, apa segala macam. Mau terlihat seperti seorang yang maco, tapi padahal itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan nggak pada tempatnya. Ya, ada cara-cara yang dilakukan biasanya kalau kayak gitu ada perselisihan itu dilakukan mediasi kekeluargaan. Bukan datang bawa wartawan ngelabrak mau berantem sama si Farhad. Itu hal yang salah kalau menurut saya ya. Jadi dari awal ini Densu ini bukanlah orang yang paham hukum. Makanya nggak boleh sebenarnya seperti itu yang dia lakukan ini. Ya, ini bisa dibilang sebenarnya melanggar hukum. Karena kenapa? Nggak boleh dia memfasilitasi orang tuh untuk minta-minta gitu loh. Ada pelaturan, ada undang-undang dinas sosial juga yang dilanggar sama dia. Ya kayak pengemis di jalan aja tuh kan nggak boleh. Nah ini si Densu ini secara publik, secara umum ya membuka link di situ untuk supaya orang bisa menjadi pengemis minta-minta. Jadi jelas di situ Mas, itu adalah sesuatu hal yang melanggar hukum ya. Walaupun mungkin tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang memproses, tapi tetap saja pelanggaran hukum adalah pelanggaran hukum. Bisa, bisa. Jadi kalau ada yang melaporkan, bisa itu. Karena eh, mengemis atau minta-minta itu tidak dibenarkan ya, secara hukum itu tidak dibenarkan. Makanya kenapa kalau ada pengemis di pinggir jalan, itu pasti diciduk sama dinas sosial. Karena nggak boleh.
Ya, kita lihat juga yang kemarin yang kasus yang mandi lumpur, Mas tahu ya di TikTok ada yang mandi lumpur, ditangkap sama polisi kan, nggak boleh di situ loh. Nah, jadi hal yang sama, dia ini ya mempromosikan pengemis untuk mengemis untuk minta-minta, itu nggak bisa, itu harus sesuai jalurnya Mas, semua ada jalurnya dan itulah yang saya lihat kenapa saya bilang Densu ini adalah orang liar, orang barbar ya, yang nggak ngerti aturan dan nggak ngerti sopan santun. Jadi nggak heran lah di situ. Kalau menurut saya langkah Farhad Abbas nggak tepat karena sesuatu hal seperti ini itu bukanlah sesuatu yang perlu ditempuh melalui hukum Mas ya, apalagi dia lapor ke polisi. Laporan polisi atau pidana itu sering disebut di undang-undang sebagai ultimum remedium, yaitu cara terakhir ya kalau sudah ditempuh dan tidak ada cara lain. Nah, kalau saya lihat Bang Farhad ini sama Densu ini nggak pernah menempuh mediasi, mereka nggak pernah bicara dari hati ke hati. Yang ada ketika bicara itu saling kesel. Jadi ketika Farhad dilabrak sama Densu, posisi Farhad juga kaget dia kan di situ, dia nggak tahu harus bagaimana. Si Densu pun di situ dalam posisi yang merasa di atas angin karena dibawa wartawan ya, dia mau dipublis seolah-olah sebagai seorang yang jantan ya, padahal cara yang ditempuh ini salah kalau menurut saya ya. Jadi yang harusnya dilakukan ini ada penengah yang namanya mediasi itu Mas, ada yang namanya mediatornya atau penengahnya. Jadi itulah orang yang harus berperan untuk mendamaikan. Jadi jangan sampai mediator itu sebelah berpihak ke satu sebelah pihak aja, nggak boleh. Ya itu tidak akan tercapai nantinya, tidak akan tercapai win-win atau tidak akan tercapai jalan tengah. Nanti yang ada pasti konflik kepentingan lagi kalau seperti itu. Jadi kalau menurut saya laporan dari Farhad Abbas ya, eh, walaupun akan ditindaklanjuti oleh polisi, tapi nggak akan jalan Mas ini. Nggak akan jalan, akan sulit untuk ini naik ke kejaksaan pun kalau menurut saya tidak akan naik ke kejaksaan ini. Ya, kalau Akhir. menurut saya ya, kalau kita nggak bisa bantu, ya kalau kita nggak bisa bantu orang, janganlah kita jadi masalah bagi orang lain gitu loh. Jadi ya sudah, kalau memang kita nggak mau bantu atau tidak bisa bantu, udah kita diem aja, kita biarkan orang lain yang bisa bantu. Tapi kalau memang seperti Bang Densu itu dia sudah memulai dulu ya kan. Kalau memang kata dia kan dia gembar-gembor kaya, istrinya dia kaya di situ ya. Apa salahnya sih kalau dia misalnya bisa bantu Agus ya bantu aja gitu loh ya. Nggak perlu digembar-gemborin, nggak perlu kesalahan orang itu dibuka-buka, dibongkar-bongkar. Namanya kita bantu itu ikhlas. Seharusnya seperti itu. Kalau nggak ikhlas, janganlah bantu. Itu aja Mbak, saya punya saran kepada pihak yang berseteru dan kepada masyarakat